Dan hari ini aku akan ngasih kalian tips dan juga tutorial supaya kalian bisa dapetin skor PM atau skor penalar matematika di SNBT 2026, 2027 atau SNBT selanjutnya di angka kepala 8 atau bahkan kepala 9 atau bahkan 1000 guys. Disclaimer dulu, sebenarnya aku sadar sih bahwasannya ada orang yang skornya lebih bagus dari aku, pastinya ada yang sampai 1000 kan, seperti yang ada di statistik UTBK tahun 2025 ini memang ada yang sampai 1000. Tapi aku di sini mau bagiin tips aja niatnya, dan bukan bermaksud sombong juga ya, tapi mau bagiin tips ke kalian yang mungkin masih ngerasa bahwasannya PM itu adalah beban terberat dalam subtes UTBK. Padahal, kalau kalian tahu nih, PM itu adalah subtes yang bisa menolong kalian guys. Nah, pastinya PM ini berhasil merubah aku yang tadinya begini. Oke, kalian lihat sendiri, ini SNBP aku pilihan tunggal di salah satu FK yang ada di Pulau Jawa juga, tapi bukan FK yang sama kayak di SNBT sekarang. Dan ya, hasilnya merah. Jadi SNBP aku merah hasilnya. Dan ya, tanggal 28 Mei 2025 kemarin, baru beberapa minggu yang lalu, aku berhasil dapetin barcode ini. Nah, kalian bisa lihat di Fakultas Kedokteran, di jurusan yang memang aku impi-impikan dari dulu. Dan ini adalah skor UTBK aku tahun ini 2025 di bagian tes literasinya. Kita punya skor PM 800 dan aku hari ini akan ngasih tahu kalian gimana tutorialnya. Oke, langsung aja aku mulai ke tips-tipsnya ya. Nah, jadi aku bakalan review lagi materi PM yang keluar di SNBT tahun 2025 ini, yaitu ada aljabar, aritmatika, geometri. Nah, geometri ini dia adalah bangun ruang, bangun datar, kayak gitu-gitu. Tapi geometri yang ada di PM tahun 2025 ini dia tuh adalah kesebangunan dan kekongruenan. Terus habis itu ada fungsi dan juga kombinatorika. Itu yang aku masih ingat sampai sekarang. Mungkin ada beberapa yang kurang ya, atau mungkin ada beberapa yang salah, karena sejujurnya aku udah lumayan sebulan yang lalu, jadi kayak udah gak terlalu ingat juga sih. Dan ini memang penting banget untuk kalian kuasai ya, bagi angkatan 26, 27 dan sebagainya, bahkan untuk kalian yang semi gap dan gap year, karena yang dari masing-masing materinya aku sebutin tadi ada aljabar, ada barisan dan deret aritmatika, terus abis itu ada geometri kesebangunan, ada fungsi, lalu ada kombinatorika. Nah, itu adalah materi-materi yang keluar di SMP, kecuali kombinatorika. Kalau kombinatorika memang itu kita pelajarinya di SMA ya. Kalau aku sendiri, aku belajarnya tuh di kelas 12, baru belajar emang sesuai kurikulumnya tuh di kelas 12. Tapi karena berhubung dulu aku adalah tim olimpiade untuk OSK matematika, jadi aku udah belajar dari kelas 10, bahkan dari aku SMP juga, karena dia kebanyakan itu adalah materi-materi yang ada di SMP. Jadi ini tuh sebenarnya adalah matematika dasar, tapi gimana caranya kita tuh bisa nalar, karena kan namanya aja penalaran matematika ya. Karena kalau kalian baca soal-soalnya tuh nggak serumit itu, karena memang basicnya itu adalah kita harus menguasai dasarnya terlebih dahulu. Kalau misalkan dasarnya kita nggak menguasai, kita akan kesulitan. Jadi itu guys, kalian yang pertama itu harus kuatin konsep dasarnya terlebih dahulu. Gimana cara belajarnya? Kalian bisa cari berbagai sumber, bisa dari YouTube, lalu kalian mungkin kalau bimbel ya bisa perhatikan baik-baik di bimbel kalian. Lalu habis itu kalian yang tipenya visual, boleh banget pakai buku. Pokoknya untuk kalian gimana cara belajar konsep dasarnya itu tergantung diri kalian sendiri, karena setiap orang kan beda-beda ya. Yang kedua, itu kalian harus kuatin mathsnya atau fundamental mathsnya, terutama di itu ya, operasi bilangan ya, baik itu plus, minus, lalu habis itu pengurangan, penjumlahan, lalu habis itu perkalian, lalu habis itu ada pembagian. Aku saranin kalian untuk kuatin di situ terlebih dahulu. Kalau memang kalian merasa bahwasannya aku masih lemah banget nih untuk ngitung operasi bilangan yang campur-campur kali bagi tambah kurang. Kenapa? Karena itu akan sangat penting di PM ini, karena nanti di PM kan ada konsep fungsi, ada konsep aljabar, yang mana itu ada pengembangan dari maths, dari si operasi bilangan itu sendiri. Jadi maths itu gak cuma di operasi bilangan, ada banyak banget maths yang memang harus kalian kuasai, yang sangat amat penting supaya kalian tuh bisa ngejawab soal SNBT. Nah, tadi karena mostly dari SMP ya, materi di UTBK 2025 itu adalah materi SMP, bahkan ada juga materi SD. Aku pernah lihat beberapa orang di sekitar aku, terus aku juga denger cerita dari mereka, kalian tuh bisa menggunakan buku SMP dan SD. Jadi dulu kan SD mau naik ke SMP ada UN, SMP mau naik ke SMA ada UN kan. Nah, kalian bisa gunakan bank soal UN-nya itu, karena yang aku lihat pun mirip soalnya UN SMP, UN SD, bahkan
Ya UN SMP bahkan UN SD pun mirip sama soal UTBK 2025 kemarin, baik itu di PK maupun PM. Jadi kalian bisa latihan soal, kuatin konsep dasar, kalian pakai buku-buku SMP, kalian pelajarin, kalian latihan soal dari situ, terus baru kalian masuk ke buku UTBK yang asli. Nah itu bisa banget ngebantu kalian, jadi kalian benar-benar belajar dari dasarnya dulu, dasarnya yang soal-soal mudahnya, terus naik ke high levelnya di soal UTBK aslinya gitu. Yang ketiga, tips ketiga ini adalah kalian harus tenang saat kalian mengerjakan PM, baik itu kalian nanti masih tryout atau kalian nanti udah ngerjain di UTBK aslinya. Menurut aku salah satu yang paling penting itu adalah harus tenang. Kenapa? Karena PM ini tuh waktunya banyak, soalnya 20 tapi waktunya itu 42 menit setengah. Jadi menurut aku waktunya tuh bisa dibilang cukup ya, bahkan probabilitas kalian bener banyak itu lebih besar di PM daripada di PK. Kenapa? Kalau memang PK itu kan 20 menit 20 soal, tapi PM beda, PM itu 20 menit 42 soal. Ya memang sih, memang hitungannya panjang, tapi enaknya dari PM itu adalah kan dia punya literasi, kan dia ada 20 soal. Nah literasinya itu ada 5, jadi nomor 1 sampai 4, nomor 5 sampai 8 dan sebagainya gitu, seterusnya gitu. Nah enaknya PM ini adalah kalau kalian udah nemu nomor satunya nih, literasi nomor 1 udah ketemu jawabannya, nomor 2, 3, dan 4 nya selama masih satu di teks yang sama itu jawabannya akan mudah ketemu. Jadi kayak bahkan ngitungnya nggak sampai menit-menitan, bahkan cuma bisa beberapa detik langsung dapat jawabannya. Nah itu enaknya PM daripada PK. Nah itulah dia kenapa kalian kalau ngerjain PM harus tenang, jangan sampai kayak buru-buru terus akhirnya kalian salah ngitung dan waktunya keburu habis gitu loh buat benerin kalian hitungan kalian itu. Nah buat kalian angkatan 26, 27 dan mungkin kalian yang gap year atau semi gap year atau angkatan seterusnya, pastikan kalian kalau udah kelas 12 akan sibuk dengan TO. Sangat amat penting menurut aku itu kalian harus review TO. Kenapa? Karena banyak di sekitar aku orang-orang yang ngerjain TO udah lihat bener salahnya dong, oh benernya segini, salahnya segini. TO berikutnya bukannya naik, malah kadang stuck atau turun bahkan. Kenapa? Karena kayak percuma kalian TO tapi kalian gak review, kalian gak tahu salahnya kalian di mana. Kenapa? Karena memang soal TO itu biasa TO 1, TO 2 itu nggak terlalu jauh beda guys. Jadi soal tipenya sama, kalau kalian udah bisa review TO 1, kalian bisa ngerjakan soal TO berikut-berikutnya tuh lebih mudah. Kalau kalian udah review TO sebelumnya, kalian akan semakin familiar ketika bertemu dengan soal itu di TO-TO berikutnya. Jadi kemungkinan besar skor TO kalian akan naik. Begitupun juga nanti saat UTBK. Nah saat UTBK itu aku saranin kalian untuk review semua TO aja yang udah kalian kerjain. Jangan terlalu keras waktu udah hamil seminggu UTBK tuh, jangan terlalu keras buat belajar latihan soal gitu. Latihan soal baru jangan terlalu keras, jangan. Tapi kalian review TO kalian dari TO pertama kalian sampai TO terakhir kalian, usahain kalian baca, kalian review. Makanya karena kan nanti gak mungkin kalian bikin reviewnya di akhir kan, jadi aku saranin tiap abis TO bikin reviewnya kalian tulis di kertas, kalian bikin jawabannya. Waktu itu bikin review ini tuh aku tulis di kertas dulu soalnya, karena kan memang aku bimbel di GO ya, jadi aku tulis dulu di kertas soalnya, terus abis itu aku udah tulis semua nih, aku sisain beberapa space, aku timerin. Jadi timerin sesuai sama waktu subtes itu. Jadi untuk PM aku timerin 42 menit, aku beneran ngerjain 42 menit itu 20 soal PM, dan no kalkulator ya pastinya. Jadi kalian usahakan review TO itu kalian bikin seperti kalian mengerjakan TO ulang. Tips berikutnya, tips berapa ya aku juga lupa, ini ada tips yang aku lakukan penting banget di Hamin sebulan UTBK. Kenapa? Karena kita perlu mengakrabkan diri nih sama UTBK-nya itu. Jadi kayak kalau misalnya biasanya nih waktu hamil 100 hamil 300 aku masih nyantai, belajarnya masih cukup nyantai, kayak ya udahlah sehari latihan 50 soal, sehari latihan 40 soal, sehari latihan 100 soal. Nggak aku konsistenin gitu. Tapi memang latihan tapi nggak aku atur kayak seberapa banyaknya. Nah, hamil sebelum UTBK itu aku udah mulai atur. Jadi hamil sebelum UTBK aku benar-benar harus tiap hari konsisten ngerjain 165 soal. Sesuai sama jumlah soal di UTBK yang asli, aku sesuaiin sama waktunya. Jadi aku timer jadi beneran kayak TO, meskipun hamil sebulan itu aku gak setiap hari ada TO, tapi aku selalu latihan pakai timer disesuaikan sama waktu persubtesnya. Oke, dan yang terakhir ini adalah hal yang memang aku lakukan dari aku ngejar peringkat pertama biar bisa eligible 1 di sekolahku. Ketika aku mau ulangan itu aku belajarnya memang selalu kayak gini. Ini bisa juga dipakai di PK. Jadi PM sama PK itu kan adalah subtes yang
pakai nalar secara matematika ya, jadi dia banyak main rumus, banyak main konsep ya. Nah kalian tuh bisa banget bikin catatan di satu HVS besar, terus kalian tahu kertas folio kan ada 2 lembar kan bolak-balik, nah kalian lebarin, kalian bikin catatan rumus-rumus penting PK PM di situ, 1 halaman itu full bolak-balik rumus penting PK PM. Itu tuh bantu kalian buat bisa ngafalin rumus-rumus dengan mudah. Kenapa? Kalau kalian catatannya kepisah, itu kalian akan lebih susah ngafalinnya, percaya gak sih? Karena aku pun gitu, kalau catatan aku kepisah aku kan bingung, nih tadi yang mana ya yang harus dihafalin, tadi di halaman berapa ya, aduh bolak-balik catatannya tuh ribet sendiri, jadi kayak otak kita udah capek sendiri gitu loh. Usahain dari H-7 UTBK, tapi kalau kalian ngerasa aku udah bisa lah ngafal rumus dengan mudah, H-3 UTBK pun gak apa-apa. Kertas itu juga aku bawa di hari H UTBK ya, tentunya sebelum aku masuk ke ruang ujian, jadi aku memang membawa kertas itu, aku hafalin buat quick review aja. Oh iya guys, aku mau kasih info penting, jadi buat kalian yang mau belajar PK, PM, atau TKA, kalian bisa follow akun ini di Twitter atau mungkin di YouTube juga. Itu adalah akun aku dan teman aku, akun aku ngajar. Jadi aku bakal bagi-bagiin tips penting PK, PM, lalu PU juga, lalu nanti TKA mungkin ada kimia, biologi, fisika, ditunggu aja nextnya ya. Nah jadi segitu aja videonya, sukses terus buat kalian yang mungkin masih mengejar PTN impian kalian dan jurusan impian kalian. Oke, next video ya guys, dadah, thank you.